ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Kita menuju ke berikutnya, wa idnu thayyibin biwata'in min qubulin walau zinan au ma'a audi bakaratin al-kalamu wa idnu bikrin walau wuti'at fi duburin as-sumatu walau dhahikat au bakat wa nutquha ablagh. Ini ada thayyib janda, bikir perawan. Ya, thayyib janda, bikir perawan. Jadi istilah thayyib itu orang yang sudah pernah dijima'. Perempuan yang sudah pernah merasakan jima', itu thayyib. Perempuan yang sudah pernah merasakan jima', maksudnya jima' sini adalah yaitu dukhul, masuknya kemaluan laki-laki ke bagian kubul, bagian kemaluan depan. Maka ini thayyib namanya. Diterjemahkan di Indonesia janda. Tapi janda ini kalau di bahasa Indonesia ini yaitu yang sudah pernah menikah kemudian berpisah atau meninggal suaminya, itu janda. Tapi thayyib di sini lebih dari sebatas janda. Nanti kita sebutkan. Thayyib atau bahasa kita janda dan bikir perawan, kedua-duanya kalau mau menikah, kalau mau dinikahkan itu harus dengan izin keduanya. Harus dengan izin keduanya. Walaupun treatment izinnya beda. Kalau thayyib janda atau misalnya, maka dengan ucapan dia. Karena janda udah bisa ngucap. Tapi kalau misalnya bikir perawan, maka as-sumat, yaitu dengan diam. Kalau misalnya dia ketawa atau menangis karena kepikiran nanti bakal pisah sama bapaknya, maka ini dianggap oleh ulama sebagai apa? Persetujuan. Ya. Itu tapi kalau ketawanya memang ketawa seneng ya, kalau ketawa. Ya. Kamu mau nggak sama fulan bin fulan? Ketawa. Itu ketawa. Ini ketawa apa nih? Ya ketawa kesurupan apa ketawa bener nih? Kalau misalnya ketawanya memang karena dia surprised atau memang senang, berarti mau. Ya udah. Ya. Kalau dia ketawanya karena ngece, wah masa orang kayak saya sama dia. Nah ini berarti ketawa ngejek. Berarti nggak mau kok gini. Jadi ketawa di sini lihat ketawa apa? Ya. Atau bakat atau nangis. Nanti soal perawan nanti aja lah insyaallah. Nah ini kita ke thayyib dulu. Wa idnu thayyibin bikalamin al-kalamu wa idnu thayyibin al-kalamu. Izinnya janda dalam menikah adalah ucapan dia, tertulis maupun terucap. Artinya gini, kalau janda itu diam ketika ditawari ikhwan, maka ini belum dianggap persetujuan. Karena diam itu tingkatan rendah untuk mengizinkan dan kalam tingkatan tertinggi untuk mengizinkan. Misal antum punya adik dan qadarullah dia janda, mungkin meninggal suaminya misalnya. Tapi akhirnya antum enggak mau ngeliat dia sendirian terus, apalagi punya anak, harus ada yang nafkahin. Antum comblanginlah dia dengan fulan ikhwan. Ya. Kemudian antum bilang ke adik antum, "Dek, kamu mau enggak nikah sama fulan?" Gitu. Fulan mana ya? Itu. Terus dia diam. Gimana? Mau enggak? Enggak tahu gitu. Ini enggak tahu berarti kan masih ambigu, enggak jelas. Maka ini belum disebut persetujuan. Maka enggak boleh ya antum nikahin atau paksain atau gimana, enggak. Tapi kalau dia bilang,
insya Allah saya pertimbangkan dulu. Nah, ini juga masih belum jelas. Adapun kalau dia bilang insya Allah siap, kalau sama dia mah insya Allah lah. Nah, ini berarti dia setuju dengan kalam atau dengan tulisan, chatting dan semisalnya, makanya setuju. Ya. Ini untuk sayyib janda, dan janda yang dimaksud di sini adalah sayyibin biwad'in fi qubulin walau zinan aw ma'audi bakaratin, janda dengan wad'in fi qubulin, dengan wad', masuknya kemaluan di bagian depan, sudah pernah berhubungan seksual dengan intercourse dengan itu, ya, kemaluan dengan kemaluan udah pernah terjadi. Walau zinan, walaupun dalam dulunya proses zina, maka itu disebut sayyib. Jadi perempuan yang belum nikah, qadarullah, na'udzubillah, bukan qadarullah, ya takdir Allah semuanya, tetapi na'udzubillah min dzalik, dia berzina sampai terjadi zina itu benar-benar, maka itu posisinya dalam syariat Islam berlaku seperti janda dalam urusan izin nikah. Dalam urusan izin nikah. Ya. Dan kalau misalnya dia sudah tidak perawan, namun di buku nikah atau di KUA mengklaim dia dirinya perawan, maka ini bohong. Maka ini bohong. Kan ditulis di buku nikah tuh perawan gitu. Kalau misalnya seorang perempuan telah berzina, walaupun sekali, ya, dan telah terjadi dukhul, masuk kemaluan pacarnya dulu atau siapa, na'udzubillah min dzalik, maka apa? Dia hukumnya sehukum dengan janda dalam urusan izin nikah. Artinya kalau misalnya ada yang mau nikahin dia, harus dengan ucapan dia, saya mau menikah sama fulan. Tidak dengan treatment terhadap perawan, enggak. Gitu ikhwan. Ya. Dan seorang perempuan ketika dia tidak perawan lagi, artinya tidak perawan lagi di sini, sudah pernah jima dan memang sudah tidak perawan, maksudnya apa, selaput keperawanannya udah, apa ya bahasanya enaknya, ya udah hilang lah gitu lah, ya begitu. Sementara calon lakinya, calon suaminya itu memang zahirnya mencari perawan dan menganggap dia perawan. Faham di sini? Apakah wajib untuk dijelaskan bahwa dia tidak perawan lagi? Gimana, bisa paham nggak jemaah? Bisa paham tidak? Karena ini, jadi ini tadi perawan, tapi dia qadarullah, ya gimana? Dia berzina dan hilang keperawanannya. Maksudnya memang sudah selaputnya sudah hilang. Oke? Kemudian itu menjadi rahasia keluarganya. Nah, akhirnya ada suatu ketika ikhwan melamar dia. Dan ikhwan ini zahirnya memang mencari perawan, bukan mencari janda. Dan ikhwan ini menganggap ini masih perawan, karena belum pernah nikah sama siapapun. Tapi hakikatnya ini perempuan tadinya dulu bandel, sekarang udah taubat, betul udah taubat. Dulu bandel. Seandainya dulu bandel pun, misal dulu bandel, kemudian telah terjadi perzinahan dan tidak sampai merobek selaput keperawanannya, itu mungkin masih oke lah. Karena itu masuk dalam ma'audi bakarah, yaitu kembali seperti perawan gitu loh. Kan enggak sampai robek ya selaput keperawanannya. Tapi ini sudah robek selaput, udah enggak perawan lagi emang udah. Ya. Sementara zahirnya sih calon laki-laki dan keluarganya ini mereka
Ekspektasinya apa? Ini perawan bukan? Perawan. Kan nggak tahu. Apakah wajib untuk menjelaskan bahwasanya fulana ini sudah tidak perawan lagi? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Dengan caranya. Jelaskan bahwasanya ini putri ini kalau bapak nyari sampean nyari keperawanan ini sepertinya sudah tidak perawan lagi. Adapun untuk menjelaskan kronologi kenapa tidak perawan lagi, maka itu boleh dengan bahasa yang paling sopan atau tidak langsung dikasih tahu. Loh, kok bukan perawan lagi, kenapa? Kami nggak bisa memberitahu kenapa. Itu nggak masalah, karena kita nggak boleh nyebutin dosa lama. Tapi kenapa kok kita boleh atau harus nyebutin dia tidak perawan lagi? Karena ini berkaitan hak si laki-laki ini dan ekspektasinya. Karena kalau kita nggak ngasih tahu, kalau dia nggak perawan dan ekspektasi si mempelai laki-laki ini perawan, harapannya, terus nanti terjadi pernikahan dan melihat loh kok udah nggak perawan, kok kamu nggak keluar darahnya, maka merasa tertipu nggak? Merasa tertipu ya kawan. Maka ada hak dan khiyar pilihan untuk si laki-laki untuk memisah atau menceraikan dia, boleh. Karena merasa ditipu itu bisa boleh. Makanya dari awal kasih tahu, ini si putri ini bukan perawan. Loh, apa sebabnya? Aduh maaf kalau sebabnya itu kami nggak bisa ngasih tahu. Bahkan nggak boleh kasih tahu. Kenapa emang lu manjat pohon mangga? Pokoknya adalah. Ada apa nih kami harus tahu? Keluarga sampean hanya boleh tahu tentang statusnya yang tidak perawan lagi. Adapun kalau misalnya masa lalunya kita nggak punya hak untuk menceritakan. Taib, apa si putrinya juga boleh menceritakan tentang kalau dia udah taubat nggak boleh menceritakan dulu zina, nggak boleh. Menyebutkan sudah tidak perawan lagi bagi orang yang ekspektasinya dia masih perawan itu harus sebutin supaya tidak aja salah paham atau tidak terasa ditipu. Tapi menceritakan apa yang terjadi dulu dari dosa itu nggak boleh. Apalagi detail ceritanya nggak boleh. Iya, saya udah pernah sama ini sama itu. Ya ini makin mungkinan ini namanya menghinakan diri sendiri yang sudah Allah tutup aibnya malah dia bongkar. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Karena sebagian dari keluarga terlalu terbuka sehingga bilang oh ini sudah pernah berzina dulu. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Cukup ambigu aja, yang penting udah nggak perawan gitu. Nah, kalau misalnya dulunya menikah si putra perempuan ini, namun nikahnya itu nikah siri misalnya, pas waktu perawan nikahnya siri, dan belum diresmikan, belum punya anak, dan kemudian ada dan kemudian cerai, belum nggak ada, maksudnya dia nggak ada apa, buku nikah nggak ada dulu, nikah siri, cuman surat penghulu doang, ya. Dan keperawanan hilang. Ya, terus diceraiin habis itu dan belum punya anak. Ya. Terus gimana dong? Nah, setelah cerai, masa idah selesai, ada ikhwan yang datang mau sama dia. Ikhwan ini pasti ekspektasinya karena nggak tahu dulu nikah siri, ekspektasinya apa? Perawan. Wajib nggak untuk dikasih tahu bahwa sini bukan perawan lagi? Wajib? Wajib. Karena ekspektasinya perawan. Nah, adapun sebabnya kenapa tidak perawan, boleh nggak ini dikasih tahu? Boleh, karena ini bukan kemungkaran, asalnya bukan kemungkaran. Dia nikah sah. Qadarullah cerai, dah gitu, boleh. Adapun yang zina tadi nggak boleh. Oh dia dulu berzina sama fulan, nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau misalnya oh dia dulu pernah nikah sama fulan, qadarullah siri, gitu.
boleh diceritain. Ya, itu bedanya ya, itu bedanya. Taib, kalau janda ini baik karena cerai atau karena meninggal suaminya atau karena pernah berzina atau naudzubillah pernah diperkosa, maka izinnya dia adalah al-kalam. Izinnya dia adalah al-kalam, ucapan dia, mau apa enggak nikah sama fulan. Atau tulisan dia. Karena ada hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah, "Ats-tsayyibu tu'ribu an nafsiha." Maka sayyib, janda itu lebih berhak untuk dirinya. Ya, dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis juga, "La tunkahul ayyimu hatta tustamar, wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan, wa idnuha an taskut." Janda itu tidak dinikahkan sampai dia diminta pendapatnya, ucapannya. Perawan tidak dinikahkan sampai dia diminta izinnya, dan izinnya perawan adalah diam. Itu bedanya. Janda dinikahkan ketika tustamar, dia diminta pendapatnya. Jadi tustamar itu musyawarah. Adapun perawan itu bukan musyawarah. Tanya aja dia, kalau dia diam berarti setuju, udah gitu. Kalau dia jelas tolak berarti jangan dipaksa. Tapi kalau janda musyawarah. Kenapa? Kata para ulama, karena perempuan yang sudah mengalami pernikahan janda dan semisalnya itu lebih berani dan lebih faham untuk maslahat dirinya, lebih faham juga tentang laki-laki dibandingkan perawan. Asalnya begitu, adapun sekarang kan perawan si perawan katanya, cuman ngerti banget laki-laki. Nah ini karena apa? Sudah sering bergaul lagi. Tapi dulu kan masih terjaga. Ya, maka janda ini musyawarah. Wali, nah ini wali ini bapaknya misalnya atau emasnya atau pamannya dari bapak. Ya minta pendapat pada perempuan ini. Ini kemarin ada yang mau sama kamu. Kamu gimana? Mau gak sama dia? Ya jawabannya dengan pendapat dia. Ya insya Allah saya mau. Udah ucapan langsung kayak gitu, ini jelas, sudah jelas ini. Berarti mau. Nah kalau udah mau kayak gitu, ya jangan ditahan-tahan. Gitu, jangan ditahan-tahan. Taib, kemudian wabikr dan juga perawan. Ketika menikahkan perawan perlu izin. Ya, izin dari perawan tersebut, tapi izinnya perawan as-sumat, yaitu diam. Tapi katakan di sini wabikrin walau wutiat fi duburin. Dan juga izinnya perawan walaupun perawan ini pernah diwata, yaitu digituin ya, lewat dubur, tidak lewat depan, berarti dia masih perawan ya. Jadi belum pernah merasakan bagian depannya, bagian belakangnya pernah dilakukan oleh seseorang yang mungkin ya dan seterusnya, nggak usah diperpanjang itu. Al-muhim dia masih bikir, masih perawan dan belum pernah merasakan dijima di bagian depan. Maka ini statusnya perawan. Izinnya perawan adalah as-sumat, yaitu diam. Ya. Ketika perawan ini ditanya, biasanya pas seserahan, pas ta'aruf atau semisalnya, mau enggak sama dia? Dia diam aja. Atau dia senyum-senyum aja. Maka ini berarti dia mau. Enggak usah ditafsir-tafsirin apa lagi, udah dia mau dia. Walau dhahikat au bakat, walaupun dia ketawa atau nangis. Ini sebagian fuqaha mereka menilai ketawanya perawan berarti mau, nangisnya perawan berarti mau. Walaupun ini janggal, gak mesti. Apalagi zaman sekarang. Perawan zaman sekarang ketawa mulu emang kerjanya. Dan bikin kita ketawa juga gitu loh. Nah, dhahikat di sini kalau misalnya memang indikasinya kuat dia karena senang, ya udah berarti mau. Tapi kan enggak semua yang ketawa itu berarti setuju.
Ada ketawa kan? Kamu mau nggak sama Pak Adi itu? Pak Adi udah punya istri. Ketawa nggak dia? Ketawa. Kamu mau nggak mau Ustaz? Ustaz asar lagi. Aduh. Ketawa dia. Ketawa. Apakah karena mau? Masa nggak mau? Masa? Belum tentu mau. Bukan masalah mau secara hubungan laki-laki, bukan, karena ini punya istri, saya ditawarin orang pun udah punya istri. Aduh, gimana, ketawa dia. Ketawanya ini belum tentu mau gitu loh. Paham ya sini ya? Jadi apa intention ketawa, tujuan kita ketawa apa? Sebab dia ketawa itu apa? Ya kan? Ya coba aja antum ngomong sama putri antum. Kamu mau nggak nikah sama fulan tuh? Kamu jadi yang keempat, ketawa dia. Oh berarti mau nih. Enggak, belum tentu. Dia ketawa karena apa? Ya masa saya dikasih yang keempat gitu kan. Yang pertama aja dong gitu. Jadi ketawa di sini apa dulu maksudnya? Memang dalam fikih mazhab Hanbali ketawa ini izin. Ya. Ketawa ini izin, tetapi kan enggak mesti, ya. Ketawa itu memang ridho atau izin. Kemudian au bakat atau menangis. Ini juga menangis. Kenyataannya enggak semuanya menangis itu karena rela. Memang dulu mungkin menangis perawan ini ketika kamu mau enggak sama fulan bin fulan. Dia menangis, bisa aja menangis karena kalau nanti nikah sama fulan saya akan tinggal di sama fulan, saya akan berpisah sama bapak ibu saya, akhirnya nangis karena polos. Itu dulu. Emang perawan sekarang kayak gitu, Pak? Belum tentu. Kamu mau enggak nikah? Alhamdulillah, lepas juga dari bapak ibu gitu. Bisa aja. Ya enggak nangis. Atau ada juga yang nangis karena apa? Karena terharu. Wah, ini baru boleh. Berarti dia membolehkan nangis karena terharu. Ya. Gitulah ya. Taib. Wa nutquha ablagh, dan ucapannya perawan mengizinkan itu lebih ablagh. Lebih lebih tinggi kualitasnya. Karena apa? Karena namanya menerima pinangan atau menerima tawaran nikah itu paling rendahnya diam, dan itu hanya untuk perawan. Kalau janda disuruh nikah terus dia diam, maka tidak setuju berarti. Tapi kalau perawan disuruh nikah, diminta nikah terus dia diam, berarti dia setuju. Nah, diam ini paling dasar. Kemudian mungkin ketawa karena setuju atau menangis karena setuju, dan paling betul-betul maksimal yaitu mengucapkan persetujuan. Maka yang mengucapkan persetujuan ini sudah jelas. Kalau perawan sekarang banyak yang mengucapkan persetujuan, bahkan belum aja itu datang udah setuju aja tuh, ya. Maka ini sudah jelas dia mau, ya. Begitu. Tinggal gimana pertimbangannya, apakah ini pasangan atau fulan ini baik atau enggak buat dia. Taib. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Jam berapa? Ini udah suruk kapan, Pak? Apa ini mati jamnya kah? Ada pertanyaan ikhwan dari sampai sini? Nah, belum suruk ini, ikhwan. Belum suruk, nanggung. Ayo, fadhal. Sekolah, masing-masing. Ini janda sama duda gitu. Ana belum paham di sini sahabat, kenapa sahabat? Iya. Duda atau udah beristri atau duda atau belum menikah? Laki-lakinya ini. Hah? Udah poligami maksudnya. Oh.
Oh iya iya iya. Ah. Ah. Ah iya iya. Iya 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 iya. 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 Belum. Belum belum. Belum. Itu enggak terjadi karena itu bukan ijab kabul ya. Gitu. Eh itu bukan ijab kabul. Ada baik dengan format itu atau live format lainnya. Ya, itu hanya apa namanya nitip atau apa namanya ngetek ya gitu, ya kan? Nanti kalau udah gedean jangan kasih siapa-siapa itu buat anak saya aja ya, gitu. Oh iya siap-siap insya Allah. Ini bukan ijab kabul ini, ya. Karena apa? Ijab kabul itu antara walinya perempuan dengan mempelai laki-laki atau perwakilan gitu loh. Sebentar ini kan antara orang tua gitu. Jadi enggak ya misal teman antum ini, teman antum bapak-bapak, anaknya laki-laki atau perempuan anaknya dia? Dia perempuan. Antum tuh pengen putra antum sama dia gitu kan. Dia juga pengen gitu juga. Akhirnya ngobrol gitu, ngehalu bareng gitu nanti supaya jadi besanan gitu. Enggak, belum nikah itu belum ada belum pernikahan. Lagi pula belum tentu anaknya ridho gitu kan. Kan penting mereka ridho mereka mau apa enggak gitu urusannya. Kalau dipaksa ya bahaya juga nanti. Ya. Kadang-kadang tadinya udah temenan sahabatan, pas di besanan bertengkar. Ya gitu. Tapi itu terjadi banyak, cuman itu bukan kan. Tapi itu hanya mukaddimah menuju pernikahan aja. Kadang dari orang tua dari antum udah bilang, calon mantu, calon gitu. Padahal dia masih bocil gitu loh. Bingung juga ngomong apa sih ini orang tua gitu kan. Tapi itu belum nikah. Nanti kalau misalnya pun terjadi pernikahan itu harus dengan akad yang benar, yaitu ada ijab kabul, mempelainya dan seterusnya, mempelai laki-laki gitu kan. Begitu dengan ridho dari perempuan itu. Seperti itu, Pak. Ada lagi ya, Kawan? Fadhal. Oh, taib. Betul, betul. Ya, sahih, sahih. Pengertian taib ini adalah yang tadi katakan sayib karena biwat'in. Sayib karena adanya intercourse, adanya jima. Adapun hilang selaput darah keperawanannya karena manjat pohon atau karena dulu aktivitas fisik atau karena genetik atau apa, maka ini bukan sayib. Enggak dia se sehukum dengan perawan. Begitu. Jadi ibrohnya di pernah jima atau tidak gitu. Baik zina atau nikah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia memang kalau misalnya nih dia ini alhamdulillah diingetin juga. Kalau misalnya putri ini dia memang hilang keperawanannya atau hilang selaput darah atau sudah robek selaput keperawanannya karena operasi mungkin atau karena tadi aktivitas fisik dan seterusnya. Apakah harus dijelasin? Nah itu. Sebelum nikah kepada calon laki-laki, calon suami yang mengharapkan ini masih perawan. Jika keluarga tahu ini sudah nggak perawan karena faktor itu, maka beritahu. Bahkan lebih legowo lagi untuk beritahu insya Allah. Karena ini faktornya ini bukan karena zina, melainkan karena apa? Tapi meskipun dia sudah hilang perawannya, tetap hukumnya hukum bikr. Hukumnya hukum perawan, bukan hukum janda. Jadi ketika ditanya mau nikah apa enggak sama fulan, dia diam, maka dia berarti mengizinkan. Walaupun dia sudah tidak perawan lagi karena sebab genetik atau sebab operasi atau kesehatan atau lainnya. Seperti itu ya. Gif. Halas. Cukup sampai sini insyaallah.
Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.